Ya, selamat malam. Mohon izin Ibu, perkenalkan saya Rizky Gunawan, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Unsia. Di sini untuk melengkapi UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan terkait pertemuan 11 tentang perhitungan deret berkala dan peramalan. Oke, untuk selanjutnya, nah, pembahasan. Di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan terkait metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode tren kuadratis, metode tren eksponensial, dan gimana caranya untuk memilih tren yang lebih baik dibanding dari semua tren. Oke, yang pertama akan dibahas terkait metode semi rata-rata. Nah, apa sih metode semi rata-rata itu? Jadi, metode semi rata-rata itu adalah metode peramalan tren atau tren analisis yang sederhana yang biasa digunakan dalam analisis deret waktu atau time series, di mana data itu dibagi menjadi dua bagian yang sama atau hampir sama, lalu dihitung berdasarkan rata-rata masing-masing bagian untuk menentukan kemana arah tren tersebut. Nah, sebagai contoh metode semi rata-rata, di sini terdapat data yang memiliki data yang genap karena dari tahun 2016 sampai 2021. Jadi di sini data yang genap ini dibagi dua untuk mencari rata-ratanya. Seperti tahun dari 2016, 17, 18. Nah, dari pelanggan 4,2, 5 dan 5,6 diperoleh rata-rata 4,93. Begitupun dengan bagian kedua dari 2019 sampai 2021 diperoleh 6,67. Nah, nilai X-nya itu dari mana? Untuk dasar 2017 itu dari nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya itu kan yang tahun dasar 2017 itu 4,93 ya. Jadi 0 itu di tahun 2017. Yang berarti kalau ke bawah itu misalkan berurutan seperti 1, 2, 3, 4, dan misalkan jika ditanya 2024, 2022 berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun ke belakang 2016 -1, kalau 2015 -2. Nah, untuk nilai X untuk tahun dasar 2020 juga demikian. Jadi kan karena dari dasarnya 0, misalkan dari 2017 ke 2020 ya, 2020 3 tahun jadi -3, dan seterusnya. Nah, rumus yang digunakan ini untuk eh, Y ini biasanya ini seperti pada gambar. Jadi Y eh, s- sama dengan A tambah BX. Nah, untuk menentukan A-nya itu kan rata-ratanya dari 4,93 dan 6,67. Sedangkan B itu diperoleh dari rumus ini dari kelompok K2, K2 2019 sampai 2021 dikurangi K1, nilai rata-ratanya berarti 6,67 dikurangi 4,93. Nah, tahun dasarnya itu 2020 kurang 2017 berarti kan 3 ya. Jadi hasilnya 0,58 untuk B-nya. Dan untuk memperoleh Y-nya itu tinggal dimasukkan yang A-nya misalkan untuk tahun dasar 2017 4,93 ditambah B
58. X itu apa? X itu eh, tahun dasarnya. Misalkan kalau ditanya, misalkan untuk nilai X untuk tahun dasar 2020, untuk tahun 2022 berapa? Berarti X-nya itu 2. Nah, ini juga bersama contoh sama rata-rata, cuman ini data ganjil. Jadi ketika data ganjil, jadi 2019-nya itu ada 2, jadi masuk ke K1 juga, juga masuk ke K2. Nah, tapi untuk perhitungannya sama, dan rumus mencari B-nya pun sama. Nah, 0,55 tinggal dimasukkan A-nya misalkan 5,57 untuk tahun dasar 2018 ditambah B 0,55 dikali X tahun yang diminta atau diramalkan. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil. Oh, metode kuadrat terkecil adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan garis tren terbaik, trend line, pada data deret waktu dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih error antara nilai sebenarnya dan nilai yang diperkirakan atau diproyeksikan. Nah, di sini eh, kita juga ada contoh soal yang sekaligus menjadi tugas yang diberikan. Mari kita kerjakan. Yang pertama, nah soalnya itu kan dari seorang wirausahawan toko sepatu akan meramalkan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Data yang dari tahun 2017 hingga 2021 untuk data ganjil dan 2016 hingga 2021 untuk data genap sebagai berikut. Nah, ini datanya sudah muncul di sini. Lalu ditanyakan tentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Jadi ini mencari persamaan ya, rumus persamaan sama berapa sih proyeksi tahun 2022 dan 2023 selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menghitung. Jadi untuk data yang ganjil ya 2017 sampai 2021. Jadi nilai tengahnya itu diambil tahun 2019 ya, 0. Jadi 2021, 2021, 2, 2022 kemungkinan 3 dan lain-lain. Nah, untuk X kuadratnya dari min 2 kuadrat jadi 4. Terus XY-nya juga dari perkalian dari eh, nilai Y dan X. X diperoleh min 240 dan selanjutnya. Jadi kita hitung dulu. Jadi berapa sih jumlah Y-nya, jumlah penjualannya diperoleh 710. Kalau jumlah X-nya itu kan karena simetris jadi 0. Jadi untuk jumlah XY-nya di sini udah saya hitung nilainya 100 dan jumlah X kuadratnya di sini 10 dan jumlah datanya ada 5 tahun 5. Nah, kita masuk ke rumus gimana sih untuk mencari A-nya. Jadi untuk mencari A-nya itu kan jumlah Y tadi 710 dibagi jumlah data 5 tahun. Dan begitu juga nilai B. Jadi nilai untuk mencari B jumlah dari XY dibanding dengan X kuadrat 10. Jadi persamaannya ini persamaan. Jadi untuk persamaan Y sama dengan A tambah BX-nya itu gimana? Jadi Y-nya itu sama dengan A-nya itu 142 ditambah B-nya itu 10 dikali X. X-nya itu berapa? Nah, X tahun 2022 tadi itu kan 1, 2, eh, kemungkinan yang 2022 3 dan 2024 itu 2022 itu 3 dan 2023 4. Nah, tinggal masukkan 2022 3
maka diperoleh 172 dan 182. Jadi nilai persamaannya sudah kita dapatkan, Y sama dengan A-nya itu 142 ditambah B10 dikali X itu nilai X tahun 2022 dan 2023, 3 dan 4. Selanjutnya, nah ini sebenarnya untuk data yang genap juga sama ya teman-teman. Jadi kita mencari nilai tengahnya dulu karena di sini datanya eh, nilai datanya genap jadi antara 2018 dan 2019. Jadi diperoleh nilai X tengahnya itu 2018 min 0,5 dan 2019 0,5. Nah, X kuadratnya kita sudah hitung dari min 2,5 kuadrat jadi 6,25. Terus XY-nya juga X dikali Y-nya itu min 250 dan selanjutnya. Dan sama ya untuk perhitungannya jumlah dari Y 810 misalkan jumlah dari XY-nya berapa sudah dihitung 205 dan lain-lain dan untuk jumlah datanya 6 tahun. Jadi eh, kita tetap mencari A-nya. A-nya itu kan jumlah dari penjualannya berapa dibagi 6, 135. Nah, B-nya itu jumlah dari XY dibanding jumlah dari X kuadrat. Jadi diperoleh sekitar 11,71. Lalu gimana persamaannya? Sama ya, teman-teman. Persamaannya itu Y sama dengan A-nya itu eh, 135 tadi sudah dihitung tambah B-nya itu 11,71 dikali X. X-nya itu dari mana? X-nya itu lanjutan dari tahun 2021. Misalkan 2021 kan terlihat polanya ya 2021,5, 2021 2,5, maka 2022 itu 3,5 dan 2023 itu 4,5. Oke, tinggal dimasukkan. Dan diperoleh tahun 2022 kemungkinannya prediksinya sekitar 175,99 dan 2023 187,70. Nah, jadi sudah didapatkan persamaannya tadi Y sama dengan 135 ditambah 11,71 dikali X. X-nya itu untuk tahun 2022 3,5 dan 2023 4,5. Nah, mungkin yang soal tadi sudah berhasil kita eh, kerjakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode tren kuadratis. Jadi metode tren kuadratis adalah metode analisis deret waktu yang digunakan untuk menentukan pola tren yang berbentuk lengkung non linier. Jadi bukan garis lurus seperti metode sebelum-sebelumnya yang linear. Metode ini biasanya digunakan untuk percepatan naik atau turun, bukan pertambahan yang konstan. Biar lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Contoh dari misalkan ada data dari 2017 sampai 2021. Nah, Y dan X-nya itu sudah diperoleh. Tinggal mencari XY, X kuadrat Y sama X pangkat 4. Nah, persamaannya beda dari yang sebelumnya. Kalau tadi yang sebelumnya Y sama dengan A tambah eh, BX, kalau sekarang ditambah juga CX kuadrat, CX. C itu koefisien untuk menentukan arah lengkungan. Tuh. Ini juga perhitungannya sama teman-teman. Tinggal kita mencari A, misalkan A-nya itu rumusnya eh, seperti ini. Jumlah Y dikali jumlah X pangkat 4 yang sudah dihitung di tabel ini. Kurang jumlah X kuadrat Y yang di tabel ini. Dan dikali X eh, jumlah X kuadrat 10 sudah ada sih, tinggal dimasuk-masukkan. Nah, B-nya juga seperti ini.
Rumusnya jumlah XY banding jumlah X kuadrat. Seperti ini kayak seperti B-nya itu jadi 5,5 dibagi 10. Nah, untuk mencari C-nya juga seperti ini rumusnya tinggal dimasukkan. Nah, nanti akan terlihat kesamaannya seperti apa dan tinggal dimasukkan misalkan prediksinya jika 2022, 2023 juga bisa langsung dihitung. Seperti 2022 kemungkinan X-nya kan eh, 3, 2023 4 dan lain-lain. Tuh. Nah, selanjutnya metode tren eksponensial. Metode tren eksponensial adalah metode peramalan dalam analisis deret waktu yang digunakan untuk menggambarkan tren data yang berubah secara nonlinear, khususnya saat pertumbuhan penurunan berlangsung secara eksponensial atau naik atau turunnya dengan laju tetap dalam persen, bukan dalam jumlah tetap. Jadi eh, nilainya itu tidak tetap ya teman-teman. Tuh, contohnya itu seperti ini. Jadi untuk rumusnya pun beda cara mencari A-nya itu. A-nya itu anti ln jumlah lny yang sudah dihitung dibanding jumlah data. Lalu persamaannya itu Y sama dengan A dalam kurung satu tambah B eh, kuadrat X. Jadi X ini nilai X pada tahun berapa. Untuk mencari B-nya pun anti ln dikali jumlah X ln Y. Nah, yang ini dibanding jumlah X kuadrat. Jadi 0,9 10 min 1. Tinggal dimasukkan untuk angka-angkanya. Ah, lalu untuk pembahasan terakhir, memilih tren yang lebih baik. Jadi untuk cara memilih tren yang lebih baik dibanding tren yang lain, gimana sih caranya itu? Jika metode tersebut lebih baik, jika mempunyai nilainya itu jumlah Y kurang Y sin min dalam kurung kuadrat lebih kecil. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah data YX-nya itu sudah ditentukan, Y-nya itu sudah dihitung juga, Y min, dan hasilnya sudah dihitung juga. Nah, dari jumlah eh, jumlahnya itu diperoleh 0,0030. Nah, cara menghitungnya itu dengan rumus-rumus cara menghitung y y ininya itu dengan rumus-rumus tergantung metode tren yang digunakan. Misalkan metode rata-rata semi rata-rata menggunakan ini, terus kuadrat terkecil eh, memakai ini y sama dengan a tambah bx. Lalu ada eksponensial dan lain-lain juga menggunakan perhitungan rumus-rumus yang masing-masing. Nah, setelah dihitung, misalkan dari rata-rata diperoleh sekian, metode kuadrat terkecil 0,0030, metode kuadratis diperoleh 0,0024, metode eksponensial 0,0445. Jadi di antara semua itu yang paling kecil itu dengan metode kuadratis. Jadi suatu perusahaannya itu eh, efektif jika dihitung menggunakan metode kuadratis. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan atau kurang penjelasan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.